Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas makromolekul. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada daging, telur, roti, gandum, buah-buahan. Nah, ini semua termasuk molekul. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan masuk materi makromolekul. Sebelumnya perhatikan gambar berikut. Daging, telur, roti, kacang-kacangan, buah-buahan. Nah, ini semua merupakan sumber makanan yang sering kita makan dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata makanan ini kalau dilihat dari sudut pandang molekul, molekulnya ini molekul besar. Ya. Nah, molekul besar dalam kimia diistilahkan dengan makromolekul. Kita akan mempelajari bab makromolekul di kelas 12 ini. Yang pertama ada istilah polimer. Dari kata poli itu banyak, meros, berarti bagian, ya, bagian-bagian yang tersusun secara berulang sampai banyak sehingga menghasilkan molekul yang besar. Atau bisa juga disebut molekul besar yang terbentuk dari monomer-monomer yang terangkai secara berulang. Apa itu monomer? Monomer adalah molekul kecil. Nah, dalam polimer ada beberapa bagian yang harus dipahami. Yang pertama, terkait pembentukan polimer. Polimer dapat dibentuk secara adisi dan secara kondensasi. Dalam proses pembentukan atau pembuatan polimer itu disebut dengan reaksi polimerisasi. Jadi reaksi polimerisasinya ada dua, adisi dan kondensasi, gitu ya. Bedanya di mana? Bedanya adalah kalau polimerisasi adisi ini akan terjadi putusnya ikatan dari ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal sehingga menghasilkan molekul yang besar. Contoh, etena ditambah dengan etena itu kan termasuk ikatan rangkap, ya. Kemudian ketika etena ditambah etena maka menghasilkan produk polietena. Nah, polietena ini posisi etenanya sudah dalam kondisi keputus ikatan rangkapnya jadi tunggal. Gitu, itu udah masuk polimer berarti ya. Kemudian kondensasi ini adalah polimer yang proses pembentukannya melalui reaksi kondensasi. Kata kunci reaksi kondensasi itu menghasilkan produk samping. Bisa berupa air, amonia, HCl, alkohol, dan lain sebagainya. Kemudian dilihat dari penyusunnya ada dua kategori, yaitu homopolimer dan kopolimer. Homopolimer adalah penyusun monomer-monomer yang sejenis. Jadi ketika ingin membentuk polimer, penyusun monomernya itu sejenis. Misalnya etena ditambah etena kan sejenis gitu ya, sama-sama etena. Beda dengan kopolimer. Kalau kopolimer pembentukannya berbeda jenisnya. Contoh, etena ditambah propena. Nah, itu kan sudah beda antara etena dengan propena. Gitu maksudnya ya. Kemudian inilah reaksi kimianya. Nah, perhatikan di sini. Ini contoh dari polimer adisi ya. Jika ada molekul vinil klorida ditambah dengan vinil klorida, dia bergabung maka menghasilkan produk polivinil klorida. Dari mana asal usul bergabungnya? Di sini ada ikatan rangkapnya akan keputus ya. Kemudian putusnya ini akan menjadi ikatan sambungan gitu. Seperti yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya ya. Karena keputus maka ada tangan di kanan dan di kirinya nih, seperti membentangkan tangan gitu ya. Kemudian kenapa ada N di sini? N di sini menunjukkan banyaknya monomer.
Kalau monomernya nanti ada 10, ada 30, maka ada 30 atau ada 10 monomer yang berjejer di sini. Ini kan baru 2 karena contohnya di sini 2. Gitu ya. Kemudian polimer kondensasi. Polimer kondensasi adalah polimer yang akan menghasilkan produk samping. Nih, produk sampingnya kebetulan di sini contohnya air, ya. Contoh di sini adalah pembentukan poliurea formaldehid. Poliurea formaldehid terbentuk dari monomer urea dan monomer formaldehid atau metanal, gitu, menghasilkan produk samping. Ketika sudah menjadi produk sampingnya yaitu air. Kemudian secara penyusun bisa dilihat sini perbedaannya antara homopolimer dengan kopolimer. Kalau homopolimer monomernya sejenis, ya. Kalau kopolimer monomernya berbeda jenis. Yang satu ini 1,6 diaminoheksana, satunya lagi asam adipat, udah beda jenisnya, gitu ya. Kemudian masuk ke sifat-sifat polimer. Secara fisik, sifat polimer ini ada 3 tipe. Tipe yang pertama yaitu termoplastik atau termoplas. Termoplastik ini merupakan polimer yang melunak pada proses pemanasan. Misalnya PVC, polivinil klorida, polietilena, dan bakelit. Nah, masuk kategori termoplastik. Jadi kalau dipanaskan bahannya itu jadi lembut gitu, melunak ya. Kemudian termosetting. Termosetting merupakan polimer yang jika dipanaskan akan mengeras. Misalnya melamin. Nah, ini kayak piring melamin gitu ya. Polimetanal dan selulosa. Selulosa pada kayu, tuh ada selulosanya ya. Kemudian elastomer. Elastomer ini merupakan polimer yang mempunyai sifat elastis. Misalnya karet. Selanjutnya, beberapa contoh polimer alam dan kegunaannya. Jadi polimer ada 2 kategori secara sumber, ya. Ada polimer alam, ada polimer buatan. Contoh polimer alam, selulosa. Monomer pembentuknya beta dextroglukosa. Kelompoknya itu homopolimer. Kemudian termasuk termosetting. Kemudian reaksi polimerisasinya adalah kondensasi. Terdapat pada kayu dan daun, ya, batang kayu dan daun ini ada selulosanya. Kemudian amilum. Amilum termasuk kelompok homopolimer. Monomer pembentuknya glukosa. Kemudian bereaksi secara termosetting, ya. Kelompok kondensasi. Gitu. Kemudian kegunaannya penyusun utama butir-butir biji-bijian. Kemudian glikogen. Glikogen ini monomernya adalah glukosa juga ya, alfa dextroglukosa. Kelompoknya homopolimer. Kemudian masuk kategori termosetting dan reaksi polimerisasinya adalah kondensasi. Kegunaannya yaitu penyusun utama serat daging pada tubuh manusia dan hewan. Kemudian protein, monomernya adalah asam amino. Ya, kelompoknya kopolimer. Kenapa kopolimer? Karena ada jenis protein yang tersusun dari berbagai asam amino. Asam amino A ditambah dengan asam amino B. Campuran asam amino jadi protein. Ada ya, jenis protein kan sangat banyak. Kemudian kegunaannya apa? Kegunaan protein ini, kita dapat menggunakan protein terdapat pada biji-bijian dan tubuh makhluk hidup. Ya, dalam tubuh kita pun ada banyak protein. Kemudian polimer sintetis, contohnya adalah polietena sebagai bahan plastik, kemudian polipropilena sebagai produk mebel, teflon sebagai produk alat rumah tangga anti lengket, dan polivinil klorida sebagai pipa air minum dan produk alat rumah tangga. Nah, yang mesti diingat adalah monomernya. Kalau polimer etena, monomernya adalah etena.
Kalau polimernya polipropilena, berarti monomernya adalah propena atau propilena. Kalau polimer teflon, monomernya adalah tetrafluoroetena. Polimer PVC atau polivinil klorida, monomernya adalah vinil klorida. Nama lainnya adalah kloroetena. Jadi etena yang bercabang namanya vinil, gitu. Jadi vinil klorida.